Di Islam polanya jelas, jaminan surganya jelas. Misalnya di dalam Al-Quran dikatakan di surah Fussilat, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kemudian kepada kami umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim. Di situ diterangkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian meneguhkan pendirian, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka lalu berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ini Islam jelas. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa tahzanu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah lati kuntum tu'adun. Ini jelas jaminan. Artinya kalaupun ternyata nih Islam itu salah menurut tuduhan saudara-saudara Kristen, kami masuk neraka misalnya, kami ridho, kami ikhlas. Kenapa ridho? Kenapa ikhlas? Karena kami beriman kepada Al-Quranul Karim, di mana Al-Quran yang menjadi tuntunan kami, dan Al-Quran menjadi pola keimanan kami yang berlandaskan pada akal. Jadi penyesalan itu tak ada. Kenapa? Karena Islam menghantarkan kami kepada Islam. Item-item yang ada di dalamnya itu bersesuaian dengan akal sehat. Innal ladzina qalu rabbunallah. Siapapun di antara manusia yang berkata Tuhan kami adalah Allah, maka di situ diterangkan Allah menjanjikan jannah, akan memperoleh surga sebagaimana dijanjikan. Nah, kalau di dalam perspektif Anda ini kita berbicara mengenai neraka, ada nggak dalil yang seirama itu di dalam Bible? Semisal barang siapa yang berkata Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Ada? Di mana itu tertulis? Di dalam Roma 10 nomor 9, nomor 10. Apa yang diterangkan kemudian di sana? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah ini yang saya katakan tadi, polanya harus berpangku kepada akal. Coba Anda lihat ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini kalau Kristen praktekkan dalam kehidupan keberagamaan Kristen, maka ini seperti buah simalakama. Yesus diakui sebagai Tuhan, tetapi di lain waktu, di lain keadaan, pada data yang sama, Allah membangkitkan Yesus di antara orang mati. Lalu di mana konsep akal di sini? Yesus Tuhan, Allah membangkitkan Yesus yang adalah Tuhan. Nah, sekarang mari kita rangsang otak kita untuk berfungsi. Karena neraka itu ngeri. Neraka itu bukan main-main. Salah kita menapaki kehidupan kita dalam beragama, neraka jahanam. Khalidina fiha abada. Selama-lamanya orang kafir itu di neraka. Ini bukan omong kosong. Ini kitab yang kami anggap suci yang menerangkan itu. Sementara kalau kami meminta di dalam Bible, baik perjanjian lama, perjanjian baru, adakah umat Islam itu dikatakan akan masuk ke dalam neraka? Ternyata nggak ada. Adakah kemudian Yesus mengusir orang-orang yang menganggapnya sebagai utusan Tuhan? Ternyata nggak ada. Yang diusir oleh Yesus justru yang memanggilnya Tuhan. Nah, ini dia. Maka jangan dianggap sepele. Penyampaian saudara-saudara apologet Islam itu jangan dianggap sepele, jangan dianggap sebagai lelucon. Karena kedatangan Islam
adalah mengembalikan semua kaidah-kaidah pengajaran para nabi yang diperintahkan oleh Tuhan pencipta alam semesta untuk disampaikan kepada manusia. Islam datang untuk mengembalikan manusia yang jauh meninggalkan kemudian Tuhan pencipta alam semesta. Itu keberadaan Islam itu gitu. Maka kita kembalikan kepada Roma 10 nomor 9. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah membangkitkan dia di antara orang mati. Berarti kalau Yesus Tuhan dalam perspektif rasa bahasa Indonesia dan Allah juga Tuhan, berarti di Kristen ini ada berapa Tuhan? Sementara Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan. Tak ada yang lain. Aku, pada saat Tuhan yang engkau sembah itu berdiri pada hakikat ketuhanannya, aku sendiri hanya utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Jadi gimana solusinya Bang Suma? Kok kayak gitu jadinya? Yes, Al-Quran menarasikan umat Islam masuk surga apabila ia berkata Allah adalah Tuhannya. Mari kita telaah, kita bedah di meja akademis. Ternyata satu, surat Paulus ini bukan diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi. Surat Roma ini adalah surat Paulus yang diperuntukkan kemudian kepada orang-orang Roma. Lalu bagaimana poin kehidupan orang Roma ini? Rupa-rupanya orang Roma itu hidupnya adalah paganisme. Artinya bahwasanya Paulus sedang mengirim surat. Kalau kita gunakan kemudian rasa bahasa Indonesia, di mana surat Roma ini itu dituliskan pada tahun 55 sampai 57 Masehi. Nah, surat Roma dituliskan kemudian oleh Paulus untuk jemaat yang ada di Roma. Artinya bukan Bani Israel. Artinya surat Roma ditulis oleh Paulus untuk jemaat bangsa Roma. Bagaimana keadaan keberagaman bangsa Roma? Penyembah dewa-dewa. Jadi kalau dikatakan rasa bahasa Indonesia Tuhan di situ memang wajar. Dan dikatakan kemudian Allah di situ adalah Theos, memang wajar. Berarti memang Paulus tidak salah menulis surat kepada orang Roma, karena orang Roma memang menyembah banyak dewa. Apakah Kristen mau menyembah banyak dewa? Tentu nggak mau dong. Nggak mau. Orang Kristen manapun ya pasti tidak mau disebut sebagai penyembah dewa. Tapi faktanya surat Roma ini ditulis untuk mereka yang menyembah dewa, yaitu jemaat di Roma. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini seperti buah simalakama lagi. Artinya Yesus ini adalah Tuhan, bukan Tuhan. Lalu dia dibangkitkan pada hari ketiga di antara orang mati. Lagi-lagi ini surat untuk orang Roma. Nah, bagaimana surat ini? Kenapa nggak ditulis untuk orang Yahudi? Karena pada prinsipnya Yesus selama dia penginjilan tidak pernah sekalipun Yesus mengajarkan kepada pengikutnya pola yang diimani oleh orang Kristen hari ini. Itu pada prinsipnya itu seperti itu. 20 tahun kemudian lebih Paulus menulis surat Roma kepada jemaat yang ada di Roma. Apakah di sana sudah ada pengikut Yesus? Tidak mungkin. Jemaat yang ada di Roma itu mustahil ada pengikut Yesus di sana setelah 20 tahun. Itu nggak mungkin. Karena murid Yesus hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang bersunat. Tidak mungkin mereka ke Roma. Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat, sedangkan aku Paulus diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Nah, berarti memang murni Roma ini hanya jemaat-jemaat yang ada di sana, yaitu jemaat orang Roma. Kalaupun kemudian dikatakan itu adalah orang Yahudi yang tinggal di sana, ingat Kisah Para Rasul 21. Paulus setelah mengajarkan ajaran Kristen kepada non-Yahudi atau orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah mayoritas non-Yahudi, Paulus bertaubat kemudian.
ketika malaikat maut datang menjemput. Hai Kepas, waktumu Baik. sudah sampai. Bang Juma, penjelasannya yang sangat jelas, terperinci, akurat, tertata. Tapi yang saya masih terpikirkan begini ya Bang Juma ya. Ini yang sudah ngerti agama, yang sudah buka pesantren, kenapa dia masuk Kristen? Ibrahim. Nah di sini saya bingung. Di sini yang Bang Juma masih, mohon maaf, masih muda dibandingkan Pak Ibrahim. Yang dia ngerti bahasa Arab, saya lihat di komal yang lain dia ngerti. Saya pun jadi bingung. Ini masuk Kristen. Di sini masih menyebarkan. Jadi bingung saya. Padahal dia paham bahasa Arab, paham Al-Quran. Nggak tahu lagi ilmunya. Saya aja dia nggak bisa lagi ngomong saya. Oke, baik. Saifuddin Ibrahim itu bukan nabi. Nabi aja banyak yang disesatkan. Banyak yang dicoba oleh iblis. Apalagi manusia biasa yang cinta akan dunia. Iblis mengatakan apa? Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 16, iblis bersumpah kemudian, karena engkau telah menghukum aku sesat, pasti aku akan menghalangi anak keturunan Adam dari jalanmu yang lurus. Fabima aqwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Jadi kalau cuma sekedar Saifuddin Ibrahim yang mengaji aja salah-salah, tak ada jaminan. Makanya di dalam Islam itu apa? Mau dia kiai, mau dia ulama, mau dia ustadz, mau dia habaib, mau dia apapun itu. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad SAW pun masih membaca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami. Apa maksudnya tunjukkanlah kami? Bimbing. Antarkan kami. Bimbing kami. Jaga kami kepada jalanmu yang lurus. Kenapa orang bisa jadi beriman pada saat masuk ke masjid mendengarkan ceramah? Beriman dia. Selangkah dua langkah keluar dari masjid, dari kejauhan temannya bersiul. Oke bro. Minum tua, minum anggur, atau main judi, dan seterusnya. Bisa jadi. Kenapa? Itu tadi. Iblisnya bersumpah. Fabima aqwaitani la aqudanna lahum sirataka mustaqim. Karena engkau telah menghukum aku sesat, wahai Tuhanku, pasti aku akan menghalangi mereka anak keturunan Adam dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku iblis akan mendatangi mereka dari sisi depan mereka. Kalau nggak berhasil, aku datangi dari sisi belakang. Kalau nggak berhasil lagi, aku datang dari sisi kanannya. Kalau nggak berhasil lagi, aku datang dari sisi kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Hanya sebagian yang lolos dari bisikan iblis itu sendiri. Jadi bukan berarti Bung, orang itu sudah Islam, dia terlindung dari godaan setan. Tidak. Bukan berarti dia masuk Islam, sudah sholat, sudah berpuasa, dan bla bla, tidak dicobai iblis. Tidak. Justru yang tidak dicobai iblis itu yang Kristen. Iblis tak mencobainya lagi. Kira-kira Kristen itu mau dicobai apa? Gimana mau mencobai saudara sendiri? Nah, kira-kira Kristen ini mau dicobai apa coba? Hei Kepas, janganlah engkau makan babi. Wah. Hei Kepas, jangan kau makan asu. Nggak mungkin. Tidak perlu lagi Anda dicobai. Begitu dia masuk Kristen, hartanya habis, dia jadi pemulung. Dia jadi pemulung di Amerika. Terus dia kan tadi kan Bang Juma bilang karena dia masuk Kristen kan karena dunia. Dunia apa yang dapatnya? Malah nggak ada dapatnya apa-apa. Dia hanya melekat dengan Tuhan Yesus. Bung,
Itu kasus per kasus, Bung. Itu kasus per kasus. Yang terjadi sama dia itu. Tapi betapa banyak orang-orang kafir yang masuk Islam. Coba. Mereka tadinya kaya raya, masuk Islam jadi kere. Tapi mereka teguh dalam iman. Dan mereka tidak boleh menghujat, tidak boleh menista. Kalau pada diri Saifuddin ini adalah kebenaran, maka dia akan menjadi pendeta yang teduh, pengayom. Kenapa? Karena dia sudah belajar Quran katanya. Dia belajar hadits katanya. Tapi katanya, artinya ketika dia mendapatkan kemudian kebenaran dalam Kristen, terjaga dong lisannya. Iya kan? Tapi faktanya kan tidak. Artinya keseimbangan itu muncul dari oknum Kristen, dari oknum Muslim, sama. Maka kedudukan ini tidak bisa dijadikan sebagai simbol benar tidaknya suatu agama. Karena itu oknum. Ada yang dari Islam masuk Kristen jadi kaya raya, ada yang jadi miskin. Begitu juga sebaliknya, ada yang dari Kristen masuk Islam jadi kaya raya, seperti yang pemilik jalan tol dan seterusnya. Banyak yang kayak gitu. Ada juga yang miskin. Contoh misalnya seperti pendeta Yahya dan seterusnya. Banyak itu terjadi. Jadi itu tidak bisa jadikan acuan. Kenapa itu terjadi? Dinamika itu terjadi karena itu bagian daripada pencobaan Tuhan kepada kita. Kita berakal atau kita tidak berakal. Nah, terlepas dari keadaan itu, kembali kepada tema kita. Sanggupkah Anda untuk merasakan api neraka itu? Kalau tidak, kenapa Anda masih menyembah Yesus? Kenapa Anda masih mempercayai salib? Bukankah di Matius 23 tuh Yesus mengutuk orang-orang keturunan orang yang menyalib para nabi? Bukankah Yesus menegaskan di Matius 23 orang keturunan penyalib nabi itu tidak akan lolos dari api neraka? Satu. Matius 23 nomor 15, pengikut orang Farisi di luar Yahudi, benar-benar Yesus katakan di sana, kau jadikan mereka orang neraka. Celakalah engkau ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menyeberangi laut, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu, setelah menjadi pengikutmu engkau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Kenapa Anda tidak mau sadar itu? Itu yang kedua. Yang ketiga, Matius 7, waspadalah kepada penyesat, kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Dari buahnya kau dapat melihat nabi palsu itu. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Itu buahnya. Mereka semua akan dilemparkan dan Yesus mengatakan, anyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Sudah siapkah Anda? Atau jangan-jangan Anda hanya besar kepala karena merasa Anda itu sudah benar, Anda merasa sebagai anak Tuhan, Anda merasa Anda itu sudah dijamin surga. Tapi mana kebenaran itu kalau hanya kebenaran semu, hanya angan-angan, hanya khayalan. Barang siapa yang percaya Yesus, oke, Anda percaya sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Terus kenapa Anda sembah? Karena dia juga punya unsur keilahian. Kan coloko itu namanya. 13 ayat 13, kau menyebut aku guru dan Tuhan. Oke. Kau sudah menyebutkan aku guru dan Tuhan. Itulah aku. Oke. Iya dong. Pak Ustaz Ari, iya dong. Oke, silakan aja. Tetapi apakah itu kebenaran mutlak? Aku Tuhan itu kebenaran mutlak. Mutlak Tuhan secara absolut. Bukankah Tuhan itu Maha Pencipta, sedangkan Yesus dicipta? Tapi dia bisa menghidupkan orang mati, berjalan di atas air, membuat orang buta menjadi bisa melihat. Artinya, berjalan. Saudara Kepas, mari saya bantu. Bukankah Yesus itu berjalan di atas air? Bukankah Yesus itu kemudian merubah air menjadi anggur? Bukankah Yesus membuat orang buta melihat? Bukankah Yesus membuat orang lumpuh berjalan? Bahkan orang mati bisa dibangkitkan. Bukankah itu demikian adanya? Iya, betul dan yes. Tapi apakah itu kebenaran absolut sebagai Tuhan? Tidak. Kenapa bisa? Yesus bisa melakukan itu karena dia adalah utusan Tuhan. Apa buktinya? Ada pengakuan dari Yesus? Ya, ada pengakuan dari Yesus. Di dalam Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu, orang Indonesia harus tahu bahwa aku selalu mengasihi Bapa, bahwa aku selalu melakukan apapun yang diperintahkan oleh Bapa kepadaku.
Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh, orang buta, semuanya yang kulakukan itu, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Jadi Yohanes 13 nomor 13, aku kau sebut guru dan Tuhan, dan memang betul itu, akulah guru dan Tuhan. Itu bukan Tuhan dalam skala prioritas, bahwa Tuhan yang dimaksud di sini adalah absolut mutlak kebenarannya. Ternyata Tuhan yang dimaksud di situ adalah junjungan, kurios, kurie. Dia hanyalah utusan Tuhan. Apa pembuktiannya? Dalam Al-Quran ada, di dalam Bible ada, di kisah para pewarta pun ada. Kisah para Saudara nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah. Yang aku maksud adalah Yesus, seorang yang ditentukan oleh Tuhan, yaitu orang dari Nazaret, suku Yehuda, anak Maryam, anak Maria, saudara Yakobus, anak tirinya Yusuf, cucunya Daud, cucunya Abraham, anak manusia. Dia ditentukan oleh Tuhan untuk Allah melakukan mujizat-mujizat, membangkitkan, membunuh dan seterusnya melalui Yesus yang dilakukan oleh Allah seperti yang kamu tahu. Jadi akulah guru, akulah Tuhan, itu bukan kebenaran absolut. Keluaran 7 nomor 1, Musa disebut Elohim. Apakah dia Tuhan? Tidak. Jadi kenapa Anda memperbodoh diri sementara neraka itu pedih, neraka itu ngeri? 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun Anda akan diantarkan kepada ketiadaan. Bung, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tanpa melalui aku tidak ada seorang pun yang masuk dalam kerajaan Allah. Oke. Baik, kita ikutin. Nah, sekarang begini. Apa kekurangannya orang-orang yang kemudian bermukjizat dengan menggunakan nama Yesus, di mana mereka adalah pemimpin-pemimpin perkumpulan di gereja? Apa kekurangan mereka? Apa kekurangannya? Bermukjizat, mengusir setan, bernubuat. Apa kekurangan mereka? Menurut pandangan kekristenan, sebagai seorang Kristiani, pendeta yang pada level ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Benar, menurut pandangan Kristiani. Orang ini adalah orang-orang kudus, orang-orang pilihan, orang yang disertai Roh Kudus. Oke, betul, menurut hitungan Kristiani. Tapi kenapa diusir? Karena tidak melakukan kehendak Bapa. Akulah jalan, akulah keselamatan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak titik sampai di situ. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti tujuannya adalah Bapa. Yesus hanyalah pengantar menuju kepada jalan keselamatan itu. Makanya dia mengatakan bahwasanya ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepada mereka. Yohanes 17, sorry. Aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Artinya Yesus itu adalah Tuhan Elohim karena tidak terpisahkan. Bung, kalau Anda mengatakan aku di dalam dia, dia di dalam aku, lantas Anda mengatakan itu adalah Tuhan. Sekarang Yesus Filipi 2:5 sampai 11 sudah jelas. Dia memakai rupa seorang hamba, mau merendahkan dirinya. Oke. Itu pengakuan Paulus. Oke, nggak apa-apa. Sekarang sama enggak dengan pengakuan Yesus? Itu dulu. Kalau sama antara pengakuan Yesus tentang dirinya dan pengakuan Paulus tentang dirinya, it's okay, nggak masalah. Sekarang permasalahannya bertentangan antara pengakuan Paulus dan pengakuan Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sementara kalau Anda membaca Filipi 2, jangan nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya. Ini dewa yang turun menjadi Yesus. Krishna ketika dia turun menjadi manusia, Krishna pasang badan. Krishna tepuk dada dia di depan musuh-musuhnya. Krishna dapat melumpuhkan musuh-musuhnya. Ini Yesus mengosongkan diri, bla 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 bla, kata Paulus, lalu mati dipantik sama orang Yahudi, orang Romawi. Ini yang Anda ingin sandingkan dengan Yesus. Yesus mengatakan apa tentang dirinya? Coba.
Aku kalau minta kepada Tuhanku tentang datangnya malaikat, maka dia akan datang, mendatangkan ribuan malaikat. Apa kau kira aku tak sanggup? Aku sanggup. Tetapi aku tidak melakukan apa yang dipikirkan oleh manusia, melainkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Berarti ada dua pemikiran. Kalau dua pemikiran berarti ada dua kehendak. Kalau dua kehendak, mustahile dua-duanya adalah kehendak Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, biarlah cawan ini berlalu, tapi jangan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Berarti ada dua kehendak. Di situ ada dua kehendak. Berarti ada dua hakikat. Satu hakikat ciptaan, satu hakikat pencipta. Jadi tidak bisa kamu mengatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Dengan kata di dalam dan aku itu Anda harus baca dalam Al-Quran. Apa kata surah Qaf ayat 16 kepada umat Islam yang berakal? Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kami, A'udzubillah, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Apa kata Allah? Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati manusia tersebut, dan aku lebih dekat kepada manusia tersebut daripada urat lehernya sendiri. Berarti Bung, ilmu Allah, pengetahuan Allah, itulah yang masuk ke dalam kita berupa akal sampai kita bisa mengetahui aspek ketuhanan. Kita ini bukan siapa-siapa. Tangan kita bukan punya kita, mata kita bukan punya kita, kaki kita bukan punya kita. Semua yang ada pada diri kita yang mana punya kita? Nggak ada. Ya, baik Bang Juma. Ini tadi kan gini, ini konsep ketuhanan dari pihak Islam yang dimana ada siksa kubur, ada pencucian dosa di api neraka. Kalau kami, konsep kami bahwa api neraka itu kekal. Kalau kita sudah masuk ke neraka, tidak bisa lagi kita keluar karena sudah masuk, jadi nggak bisa lagi keluar. Oh iya, betul itu. Kalau kafir ya, kalau kafir yang masuk neraka nggak bisa keluar, memang betul. Iya, nggak bisa keluar. Kalau orang kafir masuk neraka nggak bisa masuk, nggak bisa keluar lagi, memang betul. Terima kasih karena sudah akui. Iya, jadi karena saya bilang tadi itu konsep dari ketika kita selesai di dunia ini kan ada siksa kubur. Kalau kami tidak ada menganut siksa kubur. Nah ini siapa bilang? Ah ini bahayanya nih. Siapa bilang tidak ada siksa kubur? Kan ada siksa kubur. Hah? Tidak ada siksa kubur? Masa sih? Di dalam kitab saudara Matius 10 nomor 28 dan juga dikatakan kemudian di Yeremia 7 nomor 31. Masa nggak ada sisa kubur? Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai apa? Yesus itu Tuhan. Saya ulang. Menurut Yesus, hidup kekal itu adalah kita mengenal Yesus sebagai Tuhan. Coba Anda baca Yohanes 17 nomor 3. Udah bacakan Bang Juma aja. Pelan-pelan ya. Iya. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Aku, Yesus. Itu jawabannya. Udah benar ya, kan? Dan tunggu, belum. Dan mengenal Aku, Yesus, yang Engkau Yang engkau apa ini sekarang? Putus, bebas. Pura-pura nggak tahu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Pada saat yang bersamaan mereka mengenal Aku sebagai utusan. Berarti ada dua yang harus dikenal. Ini yang kami sebut syahadatain. Mengenal Allah sebagai satu-satunya Tuhan, mengenal Isa sebagai utusan Tuhan, mengenal Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan, mengenal Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Coba, itu makanya aku bilang Bang,
Apa Anda sudah siap masuk neraka dengan kesalahan-kesalahan fatal yang Anda lakukan dalam kepercayaan Anda ini? Tadi sudah saya menguraikan. Matius 23, nomor 23, 24, 25 sampai 36. Mereka yang menisbahkan dirinya sebagai keturunan orang-orang Yahudi yang membunuh dan menyalibkan para nabi tidak akan pernah lolos dari neraka. 23 nomor 15, pengikut orang Farisi di luar Yahudi akan menjadi orang neraka. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, orang Kristen masuk neraka. Ini tidak bisa dipungkiri, Bung. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya, Engkau satu-satunya, satu-satunya Engkau. Tidak ada yang lain. Lalu kamu siapa, Yesus? Dan mengenal Aku yang Engkau utus. Sederhana loh itu. Cuman Anda itu egois. Beradaptasilah kepada kebenaran itu. Coba sedikit kamu beradaptasi kepada kebenaran. Jangan gengsi. Kalau Anda mengatakan kambing adalah kambing, itu betul, itu berarti Anda beradaptasi dengan kebenaran. Tapi kalau Anda mengatakan kambing adalah ayam, berarti Anda tidak beradaptasi dengan kebenaran. Fungsi otak nggak berjalan dengan baik. Begitulah Yesus. Dia datang mengajarkan bagaimana kemudian Bani Israel harus selamat. Maka orang-orang Israel harus mendudukkan Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup untuk sampai kepada Bapa. Yang menolak Yesus sebagai Mesias yang diutus untuk kepada mereka, mereka tidak akan sampai kepada Bapa. Buku cerita tutup. Berjalannya waktu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Tiba-tiba muncul pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan konsep yang berlainan dengan konsep Yesus. Theos datang menjelma menjadi manusia, bla 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 dan seterusnya, mati bangkit menjadi itu bla bla bla. Itu ajaran-ajaran yang muncul setelah Yesus terangkat ke langit kemudian, dan itulah yang Anda imani hari ini. Itu Esa, Tuhan itu Esa. Sepakat ya satu ini dulu ya. Iya. Sepakat. Esa itu bukan satu, Esa itu tunggal. Tunggal, oke. Esa itu tunggal. Nah, saya tanya, Allah SWT dengan Elohim itu sama nggak? Itu aja dulu, Bang Juma. Allah, nama Tuhan pencipta alam semesta. Elohim, gelar Tuhan yang maha pencipta alam semesta. Lalu kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi disebutkan Tuhan alam semesta itu maha suci, maha tinggi. Yesaya 53 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16. Hanya ada satu hakikat yang maha suci, yang maha tinggi. Gak mungkin dua. Kalau ada dua berarti belum maha suci, karena ada duanya. Yang dikatakan maha suci itu wajib satu. Tuhan kami mengaku maha suci. Ada nggak iblis mengaku maha suci? Tunjukkan kepada saya di Bible. Ada nggak di Bible mengaku akulah Tuhan yang maha suci? Ada nggak? Memang tidak ada pengakuan. Nggak ada. Tuhan maha suci kan? Ya Tuhan maha suci. Oke. Bisa tidak Anda membedakan antara suci dan maha suci? Bisa. Apa suci itu? Suci itu tidak bercacat, tidak melakukan dosa. Ya, suci. Suci itu bersih. Tapi apakah kalau suci itu kemungkinan akan bisa kotor? Kotor dalam bidang apa ini dulu sekarang? Ya, yang apapun itu. Mau dia bangunan, mau dia manusia, mau dia apapun itu, kalau suci ada kemungkinan dia bisa kotor. Betul? Menurut saudara, suci dan maha suci sama enggak? Beda, maha suci beda. Nah, kalau suci masih bisa ada kemungkinan dia ternodai. Betul? Contoh, siapa? Maha suci, suci ini bisa ternodai. Perempuan suci. Tunggu dulu, enggak, kita bicara Perempuan bukan. suci. Oh, kalau masuk ke situ ke manusia. Ya. Tuhan itu bukan suci, Tuhan itu maha suci dia. Kalau Ya, suci itu kalau Tuhan maha suci, kalau suci itu tataran manusia. Yesus maha suci. Coba dulu kau renungkan, bagaimana mungkin Yesus kau katakan maha suci, sedangkan dia itu penuh dengan kotoran. Ingus keluar dari hidungnya, ludah keluar dari mulutnya, keluar dari anusnya, congek keluar dari kupingnya. Kau bilang maha suci? Hah? Kamu nggak sakit biasa ini? Kau benar-benar luar biasa sakitnya nih.
Manusia Yesus kau bilang maha suci. Kegailayannya kan di surga. Enggak, Anda kan bertanya tuh tentang esensi, hakikat daripada Tuhan yang kami sembah, Allah. Dan Tuhan yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub yang dikatakan dalam kitab Yesaya 5 nomor 16, Tuhan itu maha suci, Tuhan itu maha tinggi. Berarti Tuhan saya mengaku maha suci, Tuhannya Yahudi maha suci. Berarti hakikat yang sama. Karena yang maha suci itu pasti cuma satu, pasti tunggal, tidak mungkin dua, apalagi tiga. Sedangkan Yesus, dia tidak duduk sebagai yang maha suci. Yesus mungkin suci, habis mandi dia suci, tapi habis tidak cebok, dia tidak suci dia, apalagi maha suci. Yang namanya maha suci tidak punya celah noda setitik pun. Nah, itu baru Tuhan disebut maha suci yang kami sembah. Coba kau tunjukkan Tuhan kami umat Islam, bisa kau tunjukkan celahnya? Tuhanmu umat Islam begini, mana? Coba buktikan. Tidak bisa. Tuhannya orang Yahudi, mana bisa kau buktikan? Tidak bisa. Tuhannya orang Kristen, jangan kau bilang kalau saya sesama dengan Yesus. Ya aku belikanlah dia kemudian minyak rambut, sisir-sisir rambutnya baru ku kepang. Artinya di kepalanya itu masih ada ketombe karena dia berambut. Berarti kemudian dia tidak maha suci. Suci iya karena dia sudah disunat, dia berwudu, masuk di sinagoge, bait suci, dia wudu, sujud, beribadah semalam-malam, berdoa kepada Tuhannya. Ya suci dia karena dia hamba yang suci memang. Di mana diterangkan dia hamba yang suci? Kisah Para Rasul 4 nomor 27, 28, 29 dan 30. Jelas itu. Tapi kalau dikatakan Yesus maha suci, mana ada? Tataran makhluk mana bisa maha suci? Jadi Yesus itu makhluk ciptaan yang suci. Al-Quran pun mengatakan begitu dalam surah Maryam ayat 19. Aku adalah Roh Kudus yang diperintahkan oleh Allah untuk datang mengabarimu tentang lahirnya seorang anak laki-laki yang suci. Yesus suci, tapi bukan maha suci. Kenapa Yesus Isa alaihissalam dikatakan suci? Karena dia tidak berasal dari hasil zina. Dia adalah halal dia. Kenapa halal? Karena Tuhan yang menginginkan dia dilahirkan dalam keadaan seperti itu. Jadi berhenti menuhankan yang tidak maha suci. Oke?